Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Tauhid, dan kita sudah sampai bab yang ke-44 kalau di kitab Arabnya. Di kitab Arab yang ada di saya itu bab yang ke-44. Babun man sabbad dahra faqad adallah. Bab siapa yang mencela ad-dahra, mencela masa, maka dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama perjalanan kita dengan kitab Tauhid, dan tentunya kita butuh untuk murojaah, mengulang-ulang pembahasan tauhid agar kemudian betul-betul mengakar pada diri kita. Betul-betul mengakar pada diri kita, karena sesungguhnya kita sangat membutuhkan akidah yang kokoh, iman yang kokoh, terutama di zaman sekarang. Terutama di zaman sekarang, zaman fitnah, fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Tayyib, ya subhanallah, subhanallah, banyak dari masyarakat yang tidak memahami tauhid dan tidak memahami kesyirikan, dan sebagian kadang memahami kesyirikan dianggap itu adalah ketauhidan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah justru dianggap ini adalah kesyirikan. Sahih di zaman sekarang, yang memang kita sudah 1447 Hijriyah, sejak hijrahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah panjang perjalanan umat Islam, dan sudah lama ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, "An-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'at." Sesungguhnya bintang-bintang itu adalah penjaga bagi langit, dan kalau bintang-bintang itu lenyap, maka datanglah untuk langit apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun." Dan saya adalah amanah, adalah yang menjaga sahabat-sahabat saya. Dan ketika saya pergi, maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabatnya. Yang memang demikian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kemudian muncullah fitnah Khawarij, muncullah kemudian fitnah Abdullah ibnu Saba, cikal bakal Syiah. Kemudian di zaman para sahabat muncul, di zaman Ibnu Umar muncul fitnah Qadariyah, Jabriyah. Kemudian para sahabat sudah tidak ada lagi ketika muncul falsafat-falsafat Yunani ke kalangan umat Islam. Muncul fitnah Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Tayyib. Kemudian dari kelompok Syiah muncul fitnah Kuburiyah. Tayyib. Maka memang demikian yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau adalah penjaga bagi sahabatnya
dan ketika beliau pergi maka datanglah apa yang dijanjikan untuk para sahabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, dan ketika para sahabatku telah tiada, maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ummatul dakwah dan ummatul istijabah. Kita semua yang hidup sekarang adalah ummatul dakwah dan ummatul istijabah. Ummatul dakwah adalah semua manusia yang lahir setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummatul dakwah. Ummatul dakwah adalah umat yang harus menjawab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia dari kalangan bangsa Arab, dari keturunan Ismail, ataukah dia dari keturunan Israel, dari Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, atau selain mereka. Setiap yang lahir setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ummatul dakwah. Dan orang-orang yang menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan ummatul istijabah. Mereka yang menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mengikrarkan di dalam azan mereka, di dalam salat mereka, di dalam tasyahud mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita telah berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ikrar di dalam hati kita yang kemudian harus kita amalkan di dalam lisan kita dan amal perbuatan kita. Bahwasanya la ma'buda haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Dan semua Tuhan-Tuhan yang disembah manusia saat ini, agama apapun dia, agama Yahudi dan Nasrani, agama Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama selain Islam, yang mereka sembah adalah Tuhan-Tuhan batil dan tidak berhak disembah. Yang mereka sembah adalah makhluk seperti mereka. Adapun Tuhan yang hak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu haqqun illallah. Kita meyakini itu dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, dan tidak boleh ragu-ragu dan ragu-ragu akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum muslim. Tayyib. Seperti orang yang ragu-ragu akan kebenaran Islam, maka dia belum muslim. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tayyib. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok yang ingin meragukan keyakinan-keyakinan umat Islam. Bahkan kelompok-kelompok tersebut ingin menyamakan antara Islam dan non-Muslim, menjadikan agama ini seakan-akan hanya bagian dari kehidupan saja, bukan pokok, bukan tujuan, hanya selingan saja. Seperti seseorang yang harus ada di KTP-nya agama Islam, yang kemudian mereka menjadikan agama ini kemudian disamakan antara Islam dengan selain Islam. Tayyib. Dan itu yang ingin mereka lakukan. Ketika mereka kemudian tidak bisa menghancurkan Islam, tidak bisa merusak Islam, maka mereka merusak keimanan kaum muslimin dengan meragu-ragukan Islam di hati mereka. Sehingga ketika seorang muslim sendiri sudah tidak yakin dengan agamanya, sudah tidak yakin akan kebenaran agamanya, maka bagaimana kemudian dia akan mengamalkan agamanya dengan baik? Bagaimana dia akan mempertahankan agamanya ketika agamanya diinjak-injak? Bagaimana ketika dia akan mengangkatkan agamanya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad dan lain sebagainya, ketika dia sendiri sudah ragu-ragu dan lemah dengan akidahnya? Sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang di sekitar kita mereka juga beragama seperti kita, maka ketahuilah yang betul-betul beragama dan agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam.
dan tidak boleh ragu-ragu kita akan keyakinan tersebut. Dan barang siapa yang ragu-ragu akan keyakinan tersebut, maka dia belum muslim. Dan berapa banyak sekarang fitnah yang masuk di media, fitnah yang masuk di dalam HP kita, atau mungkin yang ditonton oleh anak-anak kita dalam tontonan-tontonan, atau mungkin dalam iklan-iklan yang kadang kita tidak sadar. Hal itu adalah ancaman bagi akidah anak-anak kita dan generasi-generasi kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkokoh akidah kita. Perkokoh akidah kita terutama di akhir zaman. Terutama di akhir zaman, zaman fitnah, zaman syubhat, yang kadang seseorang melihat sesuatu tayyib dalam keadaan kabur, yang kadang seseorang melihat sesuatu tidak sesuai dengan sesungguhnya, yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Maka dari itu menuntut ilmu akidah di zaman sekarang adalah sesuatu yang harus lebih kita kuatkan dari pelajaran-pelajaran lain. Mempelajari akidah di zaman sekarang harus kita kuatkan dari pelajaran-pelajaran lain. Karena kalau kita salah di dalam bab fikih, kalau kita salah di dalam bab akhlak, kita berharap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa kita tersebut. Tapi kalau kita salah di dalam bab akidah, kita melenceng di dalam bab akidah, maka taruhannya adalah surga dan neraka. Karena akidah ini yang paling utama di dalam syariat Islam. Akidah ini yang kemudian menjadi syarat diterimanya amal saleh kita. Akidah ini yang kemudian menjadi syarat diterimanya Islam kita. Akidah ini yang kemudian menjadi syarat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Akidah ini yang kemudian kita menjadi syarat kita untuk dikeluarkan dari panasnya api neraka kalau kita masuk ke dalam neraka. Sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah yang menjadi sumber dari semangatnya kita beribadah, yang menjadi sumber kesungguhan kita di dalam mempelajari agama Allah dan mengamalkan agama Allah, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari akidah. Kalau akidah kita sudah lemah, maka lemahlah kaum muslimin. Tayyib. Tetapi apabila akidah kita kuat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah belum ada syariat puasa. Tayyib, baru ada beberapa tahun pada tahun ke-11, tayyib 10 atau 11 baru ada syariat salat 5 waktu. Puasa pada tahun kedua Hijriah. Tayyib, zakat pada tahun kedua Hijriah. Haji pada tahun ke-9. Haji pada tahun ke-9 Hijriah. Karena Nabi SAW haji pada tahun ke-10 dan beliau wafat pada tahun ke-11. Tayyib. Dan juga belum di Mekah juga belum ada syariat jihad. Padahal Nabi SAW dan para sahabat dicela, diusir, disiksa dan lain sebagainya, tetapi belum ada syariat jihad. Kapan semua syariat-syariat itu diturunkan dan diberikan kepada umat Nabi SAW? Ketika mereka telah memiliki akidah yang kuat, ketika mereka telah memiliki akidah yang kokoh. Karena apa gunanya seorang muslim tayyib diberikan kepadanya syariat-syariat, akan tetapi kemudian dia sendiri tidak mau menjalankan syariat tersebut, dia sendiri kemudian tidak kokoh dengan akidahnya. Bagaimana seorang muslim mau diperintahkan untuk berjihad sedangkan dia sendiri tidak yakin dengan kebenaran agamanya? Bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk sholat setiap hari 5 waktu ke masjid kalau dia sendiri tidak kokoh akidahnya dan lain sebagainya? Maka akidah yang kuat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah dasar pokok manhaj thariqah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus betul-betul dimiliki oleh setiap muslim. Tayyib. Maka belajar akidah di zaman sekarang adalah sebuah kewajiban yang memang harus kita perhatikan daripada pelajaran-pelajaran lainnya. Tayyib, kita salah di dalam bab fikih.
yang memang para ulama saja kadang berbeda pendapat di dalam bab tersebut, dan memang ada ruang ijtihad di dalam bab fikih. Tayyib, tetapi tidak demikian dengan bab akidah. Kita berbela di dalam bab akidah, maka antara yang benar dan yang salah. Kalau dalam bab fikih, mungkin para ulama-ulama besar yang kemudian bisa menentukan ini salah, ini benar. Tapi kalau bagi kita, kebanyakan kita adalah muqallid, mengikuti para ulama-ulama kita. Sulit kita untuk menentukan ini benar, ini salah di dalam bab fikih. Tapi di dalam bab akidah, seawam apapun kita sudah harus bisa membedakan ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Karena tidak ada ruang ijtihad di dalam bab akidah. Karena tidak ada ruang ijtihad di dalam bab akidah. Tayyib. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke dalam bab yang ke-44, babu man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahru di sini yang dimaksud adalah masa. Dan masa yang dimaksud di sini adalah perubahan waktu dan keadaan. Dari cuaca panas, hujan, kemudian juga angin dan lain sebagainya. Nah, ini dimaksud dengan dahru. Dan orang yang mencela dahar, orang yang mencela masa, adalah orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tayyib, seseorang yang kehujanan, kemudian dia mengeluarkan kata-kata. Kata-kata misalnya, aduh, apa kata-kata apa tuh? Tidak layak untuk disebutkan di sini misal. Tek hujan ini. Tayyib. Atau apa tuh? Ya ini contohnya saja. Misalnya ada orang doais brengsek hujan, kata-kata. Atau kata-kata yang semisalnya. Tayyib. Atau apalagi kata-kata hewan dan lain sebagainya. Nah, ini lagi dimaksud dengan mencela hujan. Tayyib. Atau mencela angin, atau mencela panas. Mencela memang sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan cuaca dan yang semisalnya. Tayyib, maka hukum mencela cuaca, mencela hujan, mencela panas, mencela apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Tayyib. Kecuali sesuatu yang sifatnya khabar, kata para ulama. Khabar ini misalnya capek kita dengan panas hari ini. Dia hanya menyampaikan kabar saja, informasi saja, bahwasanya dia dan teman-temannya karena panas ini akhirnya kemudian mereka terlalu capek daripada hari-hari biasanya. Maka ini sifatnya kabar, tapi jangan diyakini celaan. Kalau ucapan tersebut dia niatkan untuk mencela, maka itu juga sama, berarti dia telah mencela masa, telah mencela waktu, telah mencela cuaca. Para ulama menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya menyebutkan disyaratkan dalam hal ini tayyib niat dan keyakinan seseorang. Maka dari itu orang yang mencela masa bisa jadi hukumnya syirik kecil dan bisa jadi hukumnya syirik besar, dan bisa jadi dia hanya sekedar menyampaikan saja khabar sebagaimana dikatakan oleh Nabi Lut alaihi salam, tayyib hadza yaumun asib. Ketika para malaikat berwujud seperti laki-laki muda yang putih, yang bersih, maka Nabi Lut khawatir umatnya yang LGBT itu akan kemudian mengganggu para pemuda-pemuda tersebut. Kemudian Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib, hari ini adalah hari yang sulit. Maka ini kata para ulama min babil khabar, maka tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang mencela masa, mencela waktu, mencela hujan, mencela panas, dan yang dia inginkan dari mencela itu adalah mencela Allah, dan yang diinginkan, dia niatkan dengan mencela panas, mencela hujan tersebut adalah mencela Allah, maka ini hukumnya kafir, kufur besar, keluar dari Islam. Karena mencela Allah hukumnya kafir, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya kafir. Tayyib, kalau yang dia inginkan dari mencela panas hujan tersebut adalah mencela Allah yang menciptakan dan yang mengatur panas tersebut, maka hukumnya kafir.
Tayyib. Dan begitu juga kata para ulama, kalau dia mencela panas dan hujan tersebut, dan dia meyakini yang membawa kesialan ini adalah panas ini, yang membawa kesialan adalah hujan ini, yang menyebabkan dia seperti ini adalah hujan ini, adalah panas ini, adalah angin ini, bukan Allah, maka ini juga hukumnya kafir karena syirik dalam bab rububiyah. Adapun orang yang dia mencela panas dan hujan dan dia tidak ada niat untuk mencela Allah, dia hanya mencela panas saja. Dan panas, hujan, waktu, dahar, zaman ini adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dia cela makhluk-makhluk Allah tersebut dan tidak ada niat mencela Allah dan tidak ada keyakinan bahwasanya yang membawa sial itu adalah hujan atau angin, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh. Dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyib. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, qala Allah taala yu'zini ibnu Adam, sesungguhnya anak Adam telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala, yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam tersebut dia mencela masa, dia mencela waktu, sedangkan sayalah yang mengatur waktu. Maka ketika kita mencela waktu, maka berarti kita mencela siapa yang mengatur waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tidak menunjukkan bahwasanya Allah namanya Ad-Dahru. Di sini dikatakan wa ana ad-dahru, dan saya adalah Ad-Dahru. Yang dimaksud dengan Ad-Dahru di sini adalah masa. Yang dimaksud dengan Ad-Dahru di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur Ad-Dahru, yang mengatur masa, yang mengatur cuaca. Dari itu kata Allah setelah itu dalam hadis kursi ini, uqallibul laila wan nahar. Maka Ad-Dahru ini, saya Ad-Dahru ini dipahami dengan kalimat setelahnya. Maksudnya adalah uqallibul laila wan nahar. Karena Ad-Dahru ini sendiri makhluk. Zaman, waktu, masa, cuaca itu makhluk. Dan ketika Allah mengatakan Ad-Dahru di sini bukan berarti Allah itu zaman atau masa, bukan. Atau nama Allah misalnya Ad-Dahru sebagai nama-nama Allah As-Sami' Al-Basir, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah yang kemudian membolak-balikan siang dan malam. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ana-dahru. Dan beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasannya orang-orang yang mencela masa dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mereka mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Demikian adanya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah ada yang membuat kita celaka, membuat kita mati ini kecuali masa, kecuali waktu. Nah, ini orang yang tidak percaya kepada hari akhir, persis seperti orang ateis saat ini, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak percaya kepada hari akhir, hari pembalasan, dan mereka menganggap dunia ini terjadi dengan sendirinya, dan mereka menganggap bahwasanya kehidupan ini hidup, mati, dan kemudian tidak ada pembalasan. Dan kita mati ini karena memang ya kita sudah waktunya mati, dan akan berlanjut seperti itu, mati hidup, mati hidup, mati hidup, dan tidak ada pengatur kecuali masa itu sendiri. Nah, ini orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak percaya kepada hari akhir, sesungguhnya mereka membodohi diri mereka sendiri. Dan kadang mereka menganggap kami telah mencari Tuhan dengan akal pikiran seluruh kekuatan kami telah kerahkan, dan kami tidak mendapatkan ada tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Sahih. Ini kata para ulama, orang yang seperti ini adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang dia menganggap dia berakal, padahal dia orang yang tidak berakal. Dia menganggap orang yang cerdas, orang yang berpikir, padahal dia sendiri tidak berpikir. Para ulama-ulama kita,
walaupun mereka menyebutkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun mereka berpegang asas utama mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah cukup untuk kemudian menjadi dalil akal bagi manusia bahwasanya alam semesta ini memang ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, berapa banyak dalil di dalam Al-Quran yang membimbing akal kita, untuk tunduk bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah. Apakah mereka itu am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun, dari sesuatu yang tidak ada maksudnya mereka itu apakah diciptakan sia-sia? Am humul khaliqun, atau mereka itu sendiri yang menciptakan alam semesta? Tayyib. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwasanya adanya hari pembalasan. Mereka menganggap bahwasanya apa yang sudah mati di dunia ini mati selesai, dan tidak ada istilah pembalasan. Maka Allah katakan kepada mereka, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan begitu saja, tidak diperintah, tidak disuruh? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya alam semesta yang Dia ciptakan dengan keragamannya, ada orang baik, ada orang buruk, ada orang zalim, ada orang soleh. Yang zalim menzalimi orang yang soleh, yang buruk berbuat jahat kepada orang yang baik. Ada orang yang diberikan rezeki berbeda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang terlahir dari keturunan darah biru, ada yang terlahir dari keturunan darah merah. Sahih. Ada yang terlahir sudah memiliki wajah tampan, ada yang terlahir memiliki memang wajah pas-pasan. Tayyib. Apakah dengan perbedaan ini semua tidak ada tindak lanjutnya? Tayyib. Orang yang berbuat zalim di dunia, orang yang tidak mendapatkan haknya di dunia, apakah sampai di sini saja? Apa kata Allah? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah Allah akan membiarkan orang-orang zalim itu hanya cukup di dunia saja? Mereka menzalimi manusia, kemudian setelah mati mereka bebas? Tayyib. Tentu kalau Allah menciptakan alam seperti itu, berarti Allah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau saja Allah menciptakan alam ini tanpa maksud dan tujuan, hanya berhenti di sini saja, tidak ada hari pembalasan, tidak ada pembalasan untuk orang-orang yang soleh, yang telah berjuang mentaati Allah. Tidak ada pembalasan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim atas kezaliman mereka. Ya, berarti sia-sia Allah menciptakan alam, dan tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau manusia bisa saja melakukan sesuatu yang sia-sia, tapi dalam sifat Allah tidak boleh Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka harus ada hari pembalasan. Maka dari itu salah satu nama hari kiamat adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqadu syatul jalha'u minasyatil qarna. Bahkan kambing yang menanduk kambing yang lain, kambing yang bertanduk ini menanduk kambing yang tidak bertanduk pun nanti akan diadili. Apalagi perkara-perkara antar manusia. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan maksud dari diciptakannya jin dan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia itu menganggap mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tayyib. Maka ini adalah sesuatu yang mungkin dari perbuatan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian para ulama juga menyebutkan, kalian wahai orang-orang ateis yang kata kalian orang cerdas sudah mencari Tuhan dan tidak ketemu Tuhan. Tayyib, dan mencari katanya tidak ketemu Tuhan. Tayyib, subhanallah. Keragaman manusia. Ada manusia ini banyak. Dengan begitu ragam rupa, bentuk dan perasaan mereka masing-masing. Tayyib. Begitu juga makhluk selain manusia, dari tumbuhan, dari hewan laut, dari hewan udara, hewan darat dan lain sebagainya. Begitu terstruktur dan tersistemnya kehidupan ini. Bahkan kalau kita lihat tubuh kita manusia saja, begitu unik, begitu teratur dan tersistemnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan. Begitu juga alam semesta, begitu juga planet-planet, bumi, matahari, dan bulan, dan lain sebagainya. Apakah ini semua terjadi begitu saja? Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dengan sudfah. Sudfah itu sesuatu yang dari ketidaksengajaan. Tidak mungkin. Secara akal kita tidak mungkin. Adanya sesuatu yang dia sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakannya. Barang-barang yang di depan kita, dari HP, dari gelas, dan lain sebagainya. Akal kita mengatakan, ada barang ini berarti ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Tayyib. Dan kita manusia, sebelumnya tidak ada. Kita manusia tidak ada. Bahkan bangsa jin itu lebih dulu daripada manusia. Kemudian kita menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Secara akal kita berarti ada yang mengadakannya, ada yang mewujudkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Hanifah berdebat dengan orang ateis. Kata Abu Hanifah menyampaikan sebuah pertanyaan yang tujuannya untuk kemudian merobohkan hujah orang ateis tersebut. Kata orang ateis bahwasanya pencipta alam semesta ini tidak ada penciptanya, tapi terjadi begitu saja. Tayyib, kalau dalam teori orang-orang barat itu yang tidak percaya kepada wahyu, mereka menganggap bahwasanya alam semesta ini terjadi dari sebuah ledakan katanya. Tayyib, manusia ini asal usulnya katanya dari binatang dari dasar laut, kemudian naik ke darat, kemudian dari ini berubah ada ekornya, kemudian jadi kera, kemudian jadi kita sekarang orang barat. Tayyib, namun tidak percaya kepada hari akhir juga. Sudah dicari katanya, ini nggak ada istilah kuburan, ini mati selesai. Tayyib, kata Abu Hanifah berkata kepada orang ateis tersebut, ada sebuah kapal katanya, ada sebuah kapal yang dia berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dia mengambil barang dari pelabuhan ini, kemudian ditaruh lagi ke pelabuhan tersebut, dan seperti itu, mengambil lagi dan ditaruh lagi. Tayyib. Dan tidak ada nakodanya katanya. Tidak ada nakodanya. Maka orang ateis tersebut langsung membantah, mana mungkin kapal tidak ada nakodanya. Tayyib. Maka langsung dibantah oleh Abu Hanifah. Nah, ini kapal ini buatan manusia, apalagi alam semesta ini yang begitu rapi, yang begitu unik, maka mustahil tidak ada penciptanya. Tayyib. Dan kemudian kalau kita sudah sepakat bahwasanya alam ini ada penciptanya, kemudian siapakah pencipta alam tersebut? Tayyib. Kalau saya yang menciptakan misalnya manusia yang lain, kalau saja menciptakan manusia yang lain, sementara saya juga diciptakan, misalnya nih, maka tidak kemudian
tidak akan selesai pada sesuatu yang nanti tayyib kita tidak ada titik berhentinya. Kalau saja saya pencipta, kalau dianggap saya menciptakan misalnya anak saya, misalnya saya diciptakan oleh bapak saya misalnya, tapi bapak saya diciptakan oleh kakek saya misalnya, tayyib, tidak mungkin itu sebagai pencipta karena masih ada tasalsulnya, sesuatu yang tasalsul ini maka dia tidak bisa dikatakan pencipta. Selama yang masih masuk ke dalam tasalsul ini, tasalsul deretan-deretan, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai pencipta. Maka apapun dia dari makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak bisa dikatakan dia sebagai pencipta. Pencipta adalah sesuatu yang dia tidak diciptakan oleh siapapun. Pencipta adalah yang menciptakan dia dan dia tidak diciptakan oleh siapapun. Itulah pencipta. Dia menciptakan dan dia tidak diciptakan oleh siapapun. Maka kalau orang berbicara misalnya Isa itu manusia diciptakan. Apalagi berbicara tentang roh-roh dan dewa ini, dewa itu, mereka juga adalah kekuatan gaib yang memiliki saingan dan lain sebagainya. Tayyib. Maka kemudian akal kita akan bermuara pada zat yang maha menciptakan semua alam semesta, yang dia menciptakan dan dia tidak diciptakan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta alam semesta. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ketahui seperti apa. Dan kita sifatnya pun Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu kepada kita, sifatnya pun kita hanya mengetahui secara maknanya saja. Kita tidak sampai kita mengetahui secara hakikatnya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengapa tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tidak bisa, ya karena Allah Subhanahu wa taala tadi harus berbeda dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya, berarti dia adalah makhluk seperti manusia. Allah berbeda dengan makhluk yang bisa diraba, yang bisa dilihat, berarti ini Allah masih seperti makhluk. Berarti Allah seperti masih sesuatu yang diciptakan. Maka wajar ketika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita juga tidak bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa huwas samiul basir, dia mendengar dan dia melihat. Dan kita tidak tahu bagaimana Allah mendengar, Allah melihat. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, dia maha hidup. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala hidup. Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan, punya sifat wajah. Allah beristiwa di atas arsy, Allah di atas langitnya. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa kita pahami dengan maknanya saja, tidak sampai kita mengetahui hakikatnya. Kenapa kita tidak tahu hakikat sifat Allah? Ya karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita kemudian tidak tahu hakikat sifat Allah, karena kita memang belum pernah melihat Allah. Saya bisa mengatakan air itu sesuatu yang cair, sesuatu yang lunak, tayyib, sesuatu yang kalau diminum menyegarkan, karena memang saya sudah pernah melihat air, karena memang saya sudah pernah menyentuh air, saya bisa mensifati air. Dan saya sudah tahu hakikat air karena saya sudah pernah melihat air. Kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kita tidak tahu bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti sesuatu yang kita tidak lihat itu tidak ada. Ini kadang orang-orang ateis itu berpikirnya pokoknya yang tidak bisa dilihat itu pokoknya nggak ada. Tidak mesti sesuatu yang tidak kita lihat itu tidak ada. Banyak
Tayyib, banyak di alam semesta yang belum kita lihat, tapi kita yakin ada. Bahkan ruh yang ada pada tubuh kita ini, kita yakin ada ruh pada tubuh kita. Tapi ruh ini adalah makhluk yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, begitu juga tentang hari akhir, begitu juga tentang para malaikat, begitu juga tentang jin. Mereka makhluk yang ada. Mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Kita yakin ada walaupun kita belum pernah melihat mereka. Tayyib. Maka orang Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pertama seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Maka kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perkara akidah, dalam perkara iman, dalam perkara keyakinan, kedepankan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan akal kita di bawah iman, tundukkan akal kita di bawah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahih. Tayyib. Nah, kesalahan orang-orang ateis. Pertama, kesalahan mereka sombong dengan akal yang telah diberikan kepada mereka. Kesalahan yang kedua adalah karena mereka memang sendiri ingin bebas sesungguhnya. Orang ateis itu, kenapa mereka tidak mau beragama? Ya karena mereka sendiri ingin bebas. Kita beragama ini terikat, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Tayyib. Mereka ketika tidak mau beragama itu bukan karena mereka cerdas. Pokoknya setelah saya cari agama, nggak ada agama yang benar untuk mereka. Anda itu bukan tidak menemukan agama yang benar, tapi Anda itu sendiri tidak mau beragama. Anda inginnya bebas menuruti hawa nafsu Anda. Dan sebenarnya Anda beragama. Sebenarnya Anda bertuhan, tapi Anda menuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka itulah orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis ini bukanlah orang-orang cerdas, bukanlah orang-orang yang berakal, tapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang membodohi diri mereka sendiri, dan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dan salah di dalam menempatkan akalnya. Barakallahu fikum. Azan Abu? Barakallahu fikum. Kita azan dulu. Ati Muhammad al-wasilah wal fadilah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari bab ini, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Larangan dari Allah dan Rasulnya agar kita tidak mencela masa, tidak mencela waktu, tidak mencela siang, tidak mencela malam, tidak mencela cuaca, tabiat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, seorang muslim pada hakikatnya bukanlah pencela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an, walal fahishi walal badhi." Sesungguhnya muslim itu bukanlah orang yang suka melaknat. Tayyib, wala ta'an, seseorang yang suka mencela. Jadi seorang muslim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat. Jadi kalau ada muslim dia suka mencela, dia suka melaknat, maka itu bukan dari ajaran Islam. Bahkan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersifat lemah lembut, bersifat rifq. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Tayyib.
Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha menjawab salamnya Yahudi yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka," kata Yahudi tersebut. Maka Aisyah yang kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan kemudian menjawab ucapan Yahudi tersebut dengan kata, wa alayka as-sam wal la'nah, dan untukmu kematian dan laknat. As-sam itu artinya kematian. Tayyib, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, santai, pelan, tenang wahai Aisyah. Tayyib. Maka Yahudi yang mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang kasar tersebut, ini kata yang kasar sekali. As-sam itu kematian untuk doa untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari orang Yahudi. Tayyib. Walaupun sudah jelas-jelas itu adalah keburukan, walaupun sudah jelas-jelas itu adalah penghinaan dan celaan, tapi seorang muslim tidaklah kemudian jiwanya selalu diajak untuk berbuat membalas dendam, untuk mencela, membalik celaan dan lain sebagainya. Sahih. Tayyib. Maka seorang muslim sendiri menjauhi kata-kata celaan tersebut. Apalagi kemudian mencela makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk itu sendiri tidak ada pilihan. Matahari hari ini dia berputar pun atas perintah Allah. Hujan ketika turun ke bumi pun atas perintah Allah. Matahari yang terik, matahari yang redup, angin yang berhembus pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang percaya kepada takdir, seorang muslim yang percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kalau dia kemudian mencela apa yang telah ditentukan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bahkan justru di dalam hatinya harus menerima. Tayyib. Bahkan tingkatan yang paling tinggi, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tingkatan yang paling tinggi adalah dari musibah bersyukur. Karena ada tingkatan-tingkatan itu seseorang menghadapi musibah. Tingkatan yang paling dasar yang hukumnya wajib, tidak boleh tidak, yaitu sabar. Kalau tidak sabar itu berarti sudah berdosa kita. Tingkatan yang paling ringan dan hukumnya wajib adalah bersabar. Lebih dari itu, lebih tinggi dari itu adalah kita ridho. Kalau orang bersabar, ini mungkin masih ada dia rasa kesalnya ada, tapi dia sabar. Dia sabar. Taib sabar untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Taib dia berusaha untuk sabar. Tapi kalau sudah naik ke level ridho, maka di sini dia sama. Antara musibah dan nikmat sama. Dia ridho. Ada yang lebih tinggi lagi dari ridho, yaitu dia bersyukur. Justru musibah, justru cuaca yang dihadapi, justru apapun yang dihadapi dari hal-hal yang tidak mengenakan, justru kata syukur yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan, alhamdulillah. Ketika terik panas matahari, alhamdulillah. Ketika datang angin tayyib, alhamdulillah. Musibah yang diterima semuanya dia jadikan sebagai pahala, ladang pahala. Dia ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait bab yang kita bahas pada malam hari ini tentu jelas kaitannya dengan kitab tauhid. Orang yang mencela masa, mencela cuaca, ini menunjukkan tayyib lemahnya ketauhidan seseorang. Tayyib. Mencela masa ini dia berarti tayyib, kalau dia mencela cuaca bukan maksud mencela Allah, maka dia telah merendahkan Allah. Karena Allah yang menciptakan angin dan cuaca tersebut, dia merendahkan Allah. Nah, ini makna mencela.
Mencela ini maknanya merendahkan Allah. Dan ini tentu mengurangi ketauhidan seseorang. Tapi kalau yang dia lakukan tersebut, yang dia ucapkan tersebut, maksudnya untuk mencela Allah, maka ini hukumnya kafir. Mencela Allah, sabbullah, atau sabbur Rasul, mencela Rasul, ini hukumnya kafir. Tayyib. Maka tentu jelas bab ini tentu berkaitan dengan kitab tauhid, berkaitan dengan ketauhidan seseorang. Maka bisa jadi seseorang imannya atau tauhidnya berkurang atau turun, lemah ketika dia mencela cuaca. Tayyib. Dan tentu hukumnya haram, berdosa, dan termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Karena semua sesuatu yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, maka hukumnya syirik kecil. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, maka hukumnya syirik kecil. Hari ini dia mencela cuaca. Hari ini dia mencela cuaca, mencela panas, mencela hujan. Besok mungkin dia mencela siapa yang menurunkan hujan tersebut. Nah, inilah syirik kecil menjadi wasilah untuk ke syirik besar. Taib, barakallahu fikum. Artinya sudah Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini, Abu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.